Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Gita Damarjati, NIM 4512420023 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika dasar tentang bidang miring dengan menggunakan Lab Maya, yaitu aplikasi PET. Dengan tujuan percobaan adalah mengetahui pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan benda yang menuruni bidang miring licin, dan yang kedua adalah menentukan nilai percepatan gravitasi melalui percobaan benda yang menuruni bidang miring. Lalu, bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang sering dimanfaatkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dan pada percobaan ini kita juga akan mengukur percepatan gravitasi yang merupakan perbandingan berat dengan massa suatu benda. Percepatan gravitasi bumi secara matematis dapat dirumuskan yaitu dengan G sama dengan W per M. G adalah simbol dari gravitasi itu sendiri, dan W adalah berat benda dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan satuan percepatan gravitasi adalah Newton per kilogram. Dengan besar percepatan gravitasi bumi rata-rata adalah 9,8 Newton per kilogram. Di sini kita juga akan mengukur percepatan benda. Percepatan benda sebanding lurus dengan gaya dan berbalik dengan massa benda dengan persamaan, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan pada percobaan kali ini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu alatnya adalah stopwatch, alat tulis, pengukur sudut, dan bahannya kita menggunakan box kayu, dan yang kedua adalah bidang licin berupa es. Nanti kita akan praktekkan pada aplikasi PET di web yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah yaitu membuka website PET Simulation dan membeli Rep Force and Motion. Dan yang kedua adalah mencentang gaya gesek yang ada di layar, lalu memilih balok es sebagai landasan bidang miring. Dan yang keempat, memposisikan awalan box kayu pada puncak bidang miring sejauh kurang lebih 10 meter. Lalu yang kelima adalah mengatur sudut kemiringan dengan 6 variasi, menghitung waktu balok untuk menuruni bidang miring dari puncak sampai ujung bidang miring permukaan menggunakan stopwatch di HP. Dan yang ketujuh adalah mencatat pengamatan tersebut pada data pengamatan. Yang kedelapan, melakukan langkah-langkah di atas pada setiap variasi sudut yang berbeda. Yang terakhir adalah menghitung nilai percepatan benda dengan rumus persamaan dan menghitung percepatan gravitasi dengan ralat grafik. Selanjutnya, baik, di sini kita dapat melihat layar dalam percobaan. Kita menggunakan grafik gaya. Di sini kita memilih benda, yaitu kotak kayu dengan massa 100 kg dan gesekannya yaitu berupa es yang tanpa gesekan. Lalu nanti awalannya kita beri di ujung dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Setelah itu kita posisikan sudut kemiringan, lalu posisi benda, lalu
kita play dan kita juga barengan memencet tombol pada stopwatch, lalu kita gerakkan bersama-sama, dan setelah box sampai di ujung, sampai di 0 kurang lebih, kita matikan stopwatch dan kita lihat berapa waktu yang didapatkan. Kita dapat melihat di sini, bisa juga melihat di stopwatch yang kita gunakan. Selanjutnya kita ulangi beberapa kali sampai mendapatkan data ke-6 variasi. Selanjutnya ini merupakan tabel pengamatan, yaitu dengan massa yang konstan yaitu 100 kg, dan omeganya dapat kita lihat dari omega sudut kemiringan 10 derajat, kita dapat waktu 3,4, 15 derajat 2,8, 20 derajat 2,5, 25 derajat 2,3, dan 30 derajat 2,0 second, dan 35 derajat 1,9 second. Semuanya menggunakan satuan second. Dapat kita lihat di sini data pengamatannya, yaitu semakin tinggi sudut kemiringan, semakin rendah juga waktu yang diperlukan, semakin sedikit waktu yang diperlukan. Baik, selanjutnya kita melihat analisis datanya. Di sini menggunakan rumus M kali G kali sin omega sama dengan M kali A. Lalu di sini M dicoret, lalu menjadi A sama dengan G kali sin omega. Di sini A menjadi Y, G menjadi M atau gradien, dan sin omega menjadi X. Di sini kita bisa cari setiap sudut sin omeganya berapa. Di kalkulator kita bisa cari sin 10, sin 15 kita dapatkan sampai sin 35. Selanjutnya di sini kita akan mencari A menggunakan rumus S sama dengan FOT, F awal plus setengah AT kuadrat. Lalu kita masukkan setiap data yang kita dapat, itu di sini kita dapat di data pertama hanya 1,7, percepatannya 1,7, dan selanjutnya dengan menggunakan rumus yang sama kita sampai ke data yang ke-6, didapati hanya 5,5. Itu semakin tinggi, semakin rendah kecepatannya, semakin tinggi percepatannya. Lalu kita sudah dapatkan semuanya X dan Y nya, yaitu X sama dengan sin omega dan Y sama dengan A. Sudah kita dapat, kita masukkan X dan Y nya,
Lalu kita buat ralat grafik. Di sini kita masukkan setiap data yang ada dari X dan Y-nya. Setelah itu kita ambil garis tengah dari setiap datanya itu. Di sini akan mendapatkan G2, G0, G1. Dan setelah itu kita akan mencari gradien grafik. 3 gradien grafik di G0, G1, dan G2. Dari gradien setiap garis itu dengan menggunakan rumus G0 sama dengan M0 sama dengan AY0 dengan alfa Y0 per alfa X0. Nanti kita data yang ada di sini G0 kita masukkan dengan rumus yang sama pula diaplikasikan ke G1 dan G2. Sudah kita dapat gradiennya, lalu kita cari ralat gradiennya. Ralat gradien menggunakan yang pertama adalah delta G1, yaitu G1 min G0 dan didapati 1,7, lalu alfa delta G2 sama dengan G2 min G0 didapati 0 meter per sekon kuadrat, dan delta G yaitu delta G1 plus delta G2 per 2 itu 1,7 plus 0 per 2 didapati 0,85 meter per sekon kuadrat, sehingga diperoleh persamaan G sama dengan G0 plus minus delta G, yaitu G sama dengan 10 plus minus 0,85 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan KR, kesalahan relatif, dengan menggunakan rumus KR sama dengan delta G per G bar kali 100%. Di sini delta G yang kita dapat di sini kita masukkan yaitu 0,85 per G barnya itu 10 kali 100%. Dengan 0,085 kali 100% didapati KR nya adalah 8,5%, sehingga untuk ketelitiannya yaitu 100% kurangi KR. KR di sini adalah 100% per min 8,5%, yaitu didapati ketelitian 91,5%. Sehingga dalam pembahasannya penggunaan bidang miring beralas S itu bertujuan untuk agar tidak adanya gesekan pada box kayu, sehingga pada praktikum kali ini gaya gesek tidak mempengaruhi percobaan. Dan selanjutnya kemiringan sudut mempengaruhi percepatan benda. Semakin besar kemiringan sudut maka semakin besar pula percepatan bendanya, dan waktu yang terukur juga akan semakin cepat, sehingga berbanding lurus pada kemiringan sudut dan percepatannya dan waktu yang ditempuh. Lalu pada praktikum
praktikum kali ini praktikum tidak terlalu besar melakukan kesalahan, sehingga praktikum tidak harus dilakukan pengulangan karena di sini ketelitian yang diperoleh yaitu 91,5% itu sudah cukup untuk setiap percobaan. Itu ketelitiannya sudah cukup mendekati sempurna, dan kesimpulan yang dapat dari percobaan ini adalah sudut kemiringan dengan percepatan benda berbanding lurus yaitu semakin besar dan semakin cepat pula waktu yang terukur. Dan yang kedua adalah nilai percepatan gravitasi dapat dihitung dengan ralat grafik. Dan saran untuk percobaan kali ini, praktikan harus lebih teliti dalam menghitung ralat grafik, dan yang kedua adalah praktikan harus lebih memahami konsep materi bidang miring. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.